Makanya kita harus mengisi nih. Kalau saya lihat ini menggembung di luar anak muda sekarang. Lihat orang kaya. Di televisi itu kan kadang ditampilkan ini anak muda yang udah kaya. Semua mereka yang pegang acara. Ternyata apa? Yang tidak punya kesempatan itu kan kasihan. Mereka akhirnya melampiaskan diri, beradu tunduk dengan gadget mereka. Ini memang Pemprov atau semua pemerintah harus memikirkan kekopongan ya, bukan kosong. Kekopongan dalam diri anak muda. Mereka dipicu, harus berprestasi segala macam, sementara modalnya nggak cukup. Ya. Pemerintah kita juga sudah menyiapkan benar, sudah memikirkan itu. Tapi memang karena letak geografis kita ini kan besar ya, Sumatera Utara lah kita cerita, 33 kabupaten kota, dengan jarak yang jauh dan karakternya beda-beda. Kemarin juga saya beberapa hari yang lalu ke Batubara. Lihat sana potensi wisata di sana. Saya datangi 2 pulau di sana yang sudah pernah menjadi objek wisata dan salah satunya terbengkalai karena bupati yang lama yang sekarang belum melanjutkan lagi. Setelah itu kumpul acara halal bihalal dengan anak-anak motor. Di situ saya ngeliat juga, euforia mereka di daerah Batubara itu anak-anak tuh euforia yang ngabisi waktu ngumpul-ngumpul, naik motor ngumpul-ngumpul. Saya bilang, kalian harus siapkan juga ini Kuala Tanjung ini akan menjadi besar nanti. Dan ini potensi yang sangat besar untuk menjadi juga membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Kalau kalian tak siap, nanti kalian hanya jadi pekerja aja di sini. Bos-bos, saya semua orang luar. Persiapkan ini, mau jadi apa, mau bikin apa sekarang. Jangan juga, sekarang kan lagi euforia lagi nih Pak. Banyak sekarang euforianya bukanya kedai kopi yang dibilang menjadi barista itu lagi tren ya, lagi tren kopi. Jadi dalam hati saya ini kalau dulu bilangnya kedai kopi ya, terakhir ini kafe ini tempat nongkrong, duduk cakap-cakap nyeritakan orang, akhirnya dia lupa diri dia sendiri, waktunya habis. Kita udah nyiapkan modal usaha, tinggal usahanya mau apa nih. Nah sekarang dengan gadget ini kalian lebih mudah ini untuk memasarkan online dengan cara online, lebih gampang memasarkan. Lihat juga, tinggal lihat usaha apa, tinggal waktunya. Duduk cakap-cakap boleh saja, tapi ada juga waktu yang khusus untuk kita fokus mau jadi apa kita ke depan. Betul. Jadi memang itulah, artinya gini, pemerintah sih oke lah sudah menyiapkan, kerjanya mesti banyak juga. Pak Ijek, ya Pak Bar. Saya melihat itu nampaknya memang harus disentuh kembali organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, baik koperasi mahasiswa maupun barangkali organisasi KNPI dan semacamnya untuk menggerakkan semangat tadi barangkali paling tidak masing-masing anggotanya. Mungkin pemerintah bisa melalui itu. Setuju saya Pak Bar. Saya koreksi juga kemarin ke anggaran kita untuk Dispora, terutama pembinaan ini organisasi-organisasi masyarakat, kepemudaan, sedikit sekali ya sentuhan langsung kepemudaan. Harusnya ini yang lebih besar kita fokuskan. Olahraga ini kan juga penting untuk prestasi ke depan dan untuk pembinaan seperti itu, betul Pak Bar, karena nggak bisa juga kerja kita sendiri kan, kita siapkan tempat, tapi memang kelompok-kelompok anak-anak ini, kelompok kumpulan dan organisasi ini harus juga punya program kerja untuk bagaimana. Itu yang saya mungkin Bung Ijek katakan tadi. Waktu zaman kita dulu, zaman kami itu kan ada organisasi-organisasi yang ekstra universiter yang ada di luar. Di sana ada pembinaan terhadap bakat-bakat daripada pemuda. Apakah dia menjadi pengusaha, menjadi seniman, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu yang menarik sebenarnya dari statement warung kopi barista tadi. Sifat anak muda ini kan bukan mau dilarang, tapi mau diarahkan sebenarnya. Nah, hari ini trennya barista. Tapi ada juga kalau kita lihat yang positif. Mereka duduk di warung kopi, mereka browsing. Nah, browsing itu kan kita nggak tahu apa ini browsing, tapi bisa aja browsing mereka cari hal-hal yang positif. Nah, mungkin ini yang perlu ada stimulus kali ya dari pemerintah juga supaya mereka arah aktivitas browsing yang di warung-warung kopi itu lebih ke hal-hal yang konstruktif, bukan malah yang destruktif gitu loh. Mungkin itu juga ya. Kan orang tuh nonton YouTube terus. Ya, YouTube juga, sorry ya, saya bukan apa, jangan a priori dulu. Saya sekarang bangun hidroponik, itu 100% saya adopt dari YouTube. Jadi tidak juga dilihat itu negatif. Yang penting bagaimana mengutilize sesuatu yang kita peroleh untuk hal-hal yang positif. Gitu loh, kan nggak ada salahnya. Tidak YouTube yang positif, kebanyakan anak-anak muda kan duduknya nonton YouTube yang negatif gitu. Jadi kalau melihat yang paling penting sekarang ini kita membangun media berinteraksi. Anak muda sekarang sudah mulai nggak punya. Coba pencipta alam berapa yang muncul, berapa yang grup-grup macam gitu, KNPI apa semua udah, artinya udah
mengerucut kecil-kecil. Anak sekarang kawan bermainnya itu 10 orang paling tinggi. Kalau kita satu kampung kawan, kalau di fakultas itu satu fakultas. Kacamata kita mungkin beda dengan kacamata Bung Ijek. Kacamata Iya. kita ini kan selalu orientasinya di zaman kita. Hari ini ada satu pergeseran, termasuk misalnya kebiasaan dan lain sebagainya. Itu kan harus dimanfaatkan secara positif. Saya setuju tuh dengan Bung Ijek tadi, coba menggali keinginan mereka, kemana maunya, karena itu yang bisa disalurkan. Nah, yang pertanyaan berikutnya adalah stimulus apa yang sekarang diciptakan atau diberikan oleh pemerintah untuk mengarah mereka kepada hal-hal yang lebih konstruktif. Tapi memang kalau kita melihat ya beda. Jadi memang Medan ini khas. Problem anak-anak muda sekarang itu banyak se-Indonesia. Tetapi Medan itu ada kekhasan. Ya. Ini yang perlu perhatian lebih, maksudnya perlu perhatian khusus, terutama oleh Ijek ya sebagai wakil gubernur, dan itu harus ada sarananya. Zaman dulu, Jack, zaman aku itu ya Bang Haris, Abang tahu, kita tak ada arah, kita tak tahu mau kemana. Tamat kita nanti mau apa? Kerja, habis itu habis, selesai. Idealisme kita kurang. Dan kita lebih banyak terombang-ambing, hanyut bersama kawan-kawan. Kita yang bilang Ijek tadi. Nah rupanya kondisi itu masih terjadi sekarang. Hanyut kita, dienaan, mati kenaan orang bilang. Mungkin ini yang dihadapi Ijek sekarang. Aku berharap sudah generasi muda sekarang di Medan sudah berubah dari pikiran kita. Sudah berubah dari yang kita lakukan dulu. Sebab ya dulu itu orientasi kita, ya pokoknya selesai tamat, kojo tak kojo, ya itulah, kojo keribut, kerja 1.500 kan. Nah, jadi susah. Jadi memang betul, ini tantangan berat, Jack. Jadi apa saja yang sudah akan dilakukan? Misalnya sarana, prasarana, apa yang dilakukan? Kalau provinsi kan kita punya kabupaten kota nih, Pak Ari. Kita harapkan kepala daerah kabupaten kota, saya dalam pertemuan-pertemuan nanti akan saya sempatkan lagi mengingatkan bahwa jangan hanya kita ngejar pembangunan fisik, betul penting jalan segala sesuatu, tapi paling penting adalah bagaimana SDM masyarakat kita, karakter anak-anak muda kita mesti disiapkan dari sekarang. Jangan terbuai waktu, terutama dengan ngerinya peredaran narkoba sekarang ini juga mesti kita siapkanlah, kita antisipasi, dan orang-orang tua juga jangan lalai tangan anak kita. Nanti ke depan Pak Ari dan mulai sekarang juga kami akan coba intensif mengenai itu, terutama masalah politik itu tadi yang saya bilang, harus sadar politik supaya mereka, saya berharap ke depan DPR yang sekarang bagus lah kita bilang, tapi nanti yang masuk ke situ memang punya idealis dan juga semangat untuk membangun, jangan karena ikut-ikutan, jangan karena paksaan. Jadi setelah dia masuk, dia menikmati waktu itu dan memahami betul fungsinya apa di sana. Bang Ijek, masa depan anak muda ini kan sekarang terancam oleh narkotik ini kan begitu ya. Tapi peredaran narkotik kan kalau misalnya Sumatera Utara ini kan provinsi yang nomor 3 atau nomor berapa itu ya tentang pengguna narkotik ini. Begitu bebasnya, begitu meluasnya narkotik ini bisa masuk ke Sumatera Utara. Apa yang salah di sini Bang Ijek? Kita nomor 1. Bang, nomor 1 ya. Nomor 1 peredaran narkotika terbesar di Indonesia dan nomor 1 juga yang terkena narkoba orang-orang. Kenapa? Karena garis pantai kita banyak, kiri kanan, pantai timur, pantai barat. Pengamanannya terbatas, banyak jalur tikus yang masuk, baik itu dari mulai Aceh juga yang masuk Sumatera Utara. Terus kedua juga petugas kita ya bisa saya bilang nggak sesuai jumlahnya, BNN lah ya, BNN. Malah saya bilang harusnya BNN itu gajinya besar-besar tuh supaya nggak tergoda dia. Karena yang dia hadapin kan semua yang uang-uang besar ini. Betul. Itu harus peralatannya juga. Tapi mereka pun saya tanya anggaran terbatas berharap provinsi. Mohon maaf Pak Ijek. Iya Pak Bar. Saya boleh memutus. Sekarang kali secara nasional ada kelemahan saya lihat. Terlalu berharap hanya PNN. Padahal persoalan narkoba ini menyangkut semua instansi dan semua unsur. Betul. Itu yang saya melihat. Bukan hanya polisi dan BNN. Tapi juga sebenarnya soal pembinaan agama, pendidikan, kemudian tadi pembinaan generasi muda. Karena itu saya melihat kalau mungkin sekarang pandemi COVID sudah berakhir, barangkali timnya itu sekarang diarahkan untuk itu di Sumut. Barangkali itu saya melihat memandangnya, dan kita harus menggerakkan semua komponen bangsa, komponen masyarakat, komponen pemerintahan untuk sinergi menghadapinya.
Tidak bisa kita hanya menyerahkan ke BNN. Kekeliruan secara nasional juga saya melihat seperti itu. Padahal soal narkoba menyangkut soal agama, soal pendidikan, persoalan menyalurkan generasi muda, dan seterusnya. Mohon maaf loh Pak Ijek, ini saya melihat seperti itu. Terima kasih. Betul Bung Bapak. Bahar, karakter kita ini barangkali mungkin ya, masyarakat kita udah tak takut lagi sama agama, tak takut sama Tuhan. Lebih takut kalau mereka tuh tak dapat apa dari narkotiknya, kan begitu. Ya itu yang salah. Tapi kan, hukum Pak. juga penting itu Pak. Hukum Iya, juga iya. mesti tegas. Artinya Iya. kalau saya sepakat lah, jangan lagi kalau udah jumlah tertentu itu, ya maaf lah ya, walaupun katanya itu HAM ini, tapi hukuman mati lah. Karena di dalam Oh, itu iya. Pak, di Iya, dalam jadi bandar besar undang-undangnya juga lagi. memungkinkan. Iya, karena kita lihat aja Pak, Singapura, kok Iya. bisa mereka di sana nggak ada narkoba yang bebas sekali gitu, hukumannya tegas bisa. Kok kita jadi lemah? Sementara ini Iya. kan menjadi PR besar bangsa ini, Iya. bahwa generasi ini kalau tak siap secara mental, Hancur. mana nanti memimpin Pak? Ya ilmu dia ada, mentalnya tak kuat. Karena orang kalau udah pakai itu mental lemah Pak, gampang terombang-ambing. Itu mungkin Pak ya, kita ngalor ngidur lah ngomongin dari sini. Tapi intinya Jadi, iya, iya. ya kondisi keadaan masyarakat itu fakta yang kita lihat Pak. Jadi kalau saya tanya ke Bung Ijek ya, skala prioritasnya untuk cegah ya, malah meminimalisir itu lebih kepada hukumnya atau sifat jerahnya atau preventif. Ya, Semua harus serentak itu. Oh, serentak ya. Menurut saya harus serentak Pak. Hukum juga harus tegas. Jadi bagi oknum-oknum juga aparat yang main-main juga hukumannya tegas. Bagi masyarakat ataupun bandar-bandar itu juga hukumannya tegas. Tapi kan kita bisa lihat, misalnya memang dia pemakai ya jangan pula lagi lihat karena nggak punya, ya maaf kata nggak punya koneksi, nggak punya ini, itu kena dalam deh. Sementara yang bandar besar ini, harusnya yang bandar-bandar besar ini kita hukum berat ya. Karena dialah terakibat berapa banyak orang kena. Menurut saya itu Pak, hukumnya mesti jelas, tegas, dan juga aparat kita juga harus kuat secara ekonomi. Dia juga harus mampu lah menghidupin dirinya sendiri. Artinya gajinya apa yang mesti kita pikirkan besar dan terlindungin dia. Karena memang ini kan yang dihadapin juga kan nggak mudah, nggak gampang karena kartel. Saya mengingat pembicaraan kita minggu lalu ya, Jack. Barangkali salah satu caranya adalah menciptakan kesibukan buat para kalangan muda ini. Ya. Kalau mereka tidak ada kesibukan, jadi mereka itu akhirnya berputar-putar di situ aja, going in circle, dan kemudian kawan ikut ke kiri, dia ikut ke kiri. Nah, barangkali ini sudah bisa masuk apa yang digelisahkan oleh kawan-kawan, terutama Jaya, ke tempat kita. Di Medan ini, kalau boleh kita bilang, ya di Sumut lah. Medan itu tak ada gedung kesenian. Kesenian, ya. Nah, apalagi ya yang nggak ada itu. Taman budaya tidak ada. Taman budaya enggak. Itu gedung olahraga sebetulnya ada. Tapi manfaatnya belum dimaksimalkan. Gedung olahraga kita kan baru itu. Dan nggak dimaksimalkan. Sebenarnya olahraga budaya kepala dulu kan top itu. Ya. Kegiatan adventure namanya, kegiatan petualangan. Sekarang nggak ada. Ya, itu yang harus dikembangkan. Ya mungkin itulah yang kita harapkan dari Pemprov kan, atau Bung Ijek untuk bisa, ya sebagai anak muda, saya pikir bisa jadi tokoh di depan. Makanya kita tergiur sekali waktu Ijek minggu lalu mengatakan bahwa PRSU itu kan bisa dijadikan semacam Taman Ismail Marzuki. Nah ini sangat disambut ini. Memang ini bukan hanya wacana Pak ya, memang kita udah programkan. Kemarin kita baru bentuk lagi nih namanya KSBN, Forum Seni Budaya Nusantara. Komisi Seni Budaya Nusantara. Saya kemarin kumpul sini, seneng juga. Artinya pengurusnya banyak dari segala macam pelaku seni budaya, kumpul semuanya. Sampaikan bahwa niat tujuan kita bentuk ini, tak ada niat lain adalah bagaimana seni budaya Sumatera Utara ini harus bisa berkembang dan menciptakan ekonomi-ekonomi baru. Dan anak-anak yang mempunyai potensi itu, sanggar-sanggar seni ini juga harus hidup ini. Nah, dengan apa? Dengan nanti kegiatan-kegiatan yang melibatkan juga sanggar-sanggar seni. Ini yang harapan kita, dan itu PRSU itu kita berkantor di sana malah. Saya kemarin bilang kan BUMD yang ngelola, KSBN ini nyewa, jangan dikasih gratis. Karena jangan nanti pada saat ganti pimpinannya, mereka tercampak pula lagi. Jadi profesional saja. Supaya mereka duduk di sana,
sambil semangat mendorong itu dan ada tempat berkumpul, paling enggak dengan banyak beragam di dalam itu, duduk di sana, kumpul, ngobrol. Jadi bangunan yang kita buat itu pun bisa manfaatkan harian lah paling enggak, buat kumpul, tempat segala sesuatu. Tapi juga jangan hanya fokus di Medan, Pak. Saya kepingin ini ada di semua daerah. Betul, Karena betul. masyarakat kita nggak semuanya ngumpul di Medan. Sebenarnya gini, PRSU itu kan udah ada punya anjungan dari masing-masing daerah. Iya. Kalau kita minta setiap sekda, tolong Anda bina mahasiswa, pelajar yang dari daerah Anda, hidupkanlah anjungan kalian ini. Jadi setiap Sabtu Minggu mereka bisa latihan kan. Jadi kapanpun kita mau pilih, kita nyari mau penampilan Nias, minggu depan Nias akan tampil. Udah mudah karena kita mengkoordinir semua anjungan-anjungan itu. Kita nggak tahu bagaimana yang lalu, tapi harusnya setiap daerah diwakili oleh anjungannya jadi tempat berkumpul mahasiswa dan pelajar-pelajar. Anjungan itu adalah etalasenya daerah dalam bidang kesenian. Dan itu menyatukan wajah Sumatera Utara di Bung Ijek dapat di depan untuk memimpin. Karena kan anak muda kan lebih enak memimpin. Kalau orang tua kan nggak yakin orang lagi. Pak Jaya, udah betul itu Pak Ijek tadi. Jangan hanya mikir yang ada Medan sentris, tapi juga semua dari daerah dikembangkan hal yang seperti itu. Tapi di daerah juga pembinaan generasi muda, pemberantasan narkoba tetap dijalankan. Jadi Pak Ijek tadi udah menyinggung itu. Jangan hanya mikir yang ada di Medan gitu loh. Udah betul itu. Karena beliau wakil gubernur loh, bukan wakil wali kota. Ya.